dengan kami dalam ibadah sekolah minggu kita. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Sehat. Pastinya sehat. Yes. Dan luar biasa ya. Oh ya adik-adik, sebentar lagi kita mau merayakan apa ya? Natal kan? Oh Natal ya, berarti Natal kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Yes. Adik-adik sudah siap gak kado untuk Tuhan Yesus? Oh sudah. Yuk mari kita awali ibadah kita dengan pujian Yesus suka memujimu. Ikut bernyanyi ya. Kau lebih
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. Engkau mempertemukan kembali kami dengan adik-adik kami Tuhan, sehingga kami dapat beribadah bersama-sama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, apa yang kami persembahkan pada pagi hari ini semuanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan ajar kami untuk selalu rendah hati dan selalu mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Halo Dedi. Halo. Sudah siap memuji nama Tuhan? Siap Kak. Sudah siap menari buat Tuhan? Siap dong. Yuk kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan dengan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Woo. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus saja. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus saja. La 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 la. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian Yesus Ku Panggil. Menuntut
berdoa, dan doa akan dibawakan oleh Kak Olgi. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan sudah sertai kami. Dan tadinya Tuhan, kami juga sudah memuji dan memuliakan nama-Mu dengan puji-pujian yang indah. Saat ini ya Tuhan, biarlah persembahan pujian yang sudah kami lakukan, yang sudah kami naikkan, menjadi persembahan yang harum, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, beri kami hikmat, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk dapat memahami kehendak-Mu Tuhan. Inilah doa kami siap menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Wah, senang sekali. Sebentar lagi sudah mau Natal nih. Bagaimana persiapannya? Setidaknya kalian memiliki hati sukacita untuk menyambut hari Natal. Anak-anak, tahun ini perayaan Natal kita berbeda ya. Walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama di gereja, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena minggu-minggu ini kita sudah memasuki dalam suasana Natal, pagi hari ini Tante akan cerita tentang papa mamanya Tuhan Yesus. Tokoh pertama dari peristiwa Natal yang akan kita renungkan adalah Maria. Maria adalah ibu atau mama Tuhan Yesus di dunia. Ia adalah seorang yang taat dan patuh mematuhi panggilan Allah. Dimulai dengan perintah Tuhan kepada malaikat Gabriel untuk pergi ke sebuah kota kecil yang bernama Galilea di daerah Nazaret. Maria adalah seorang gadis muda. Dia baru saja bertunangan dengan seorang tukang kayu yang bernama Yusuf ketika malaikat Gabriel datang kepadanya. Jadi anak-anak, sebelum Tuhan Yesus dilahirkan, seorang malaikat bernama Gabriel datang kepada Maria bahwa ia akan mengandung bayi Yesus, anak Allah. Maria takut dan gemetar di hadapan malaikat Tuhan. Dia tidak menyangka tiba-tiba hidupnya akan berubah selamanya. Dia tidak menyangka akan mendengar berita yang luar biasa ini, bahwa ia akan memiliki anak dan anaknya akan menjadi Mesias, juru selamat seluruh umat manusia. Meskipun dia tidak bisa memahami bagaimana caranya akan mengandung juru selamat, tapi ia menjawab kepada Allah dengan keyakinan dan ketaatannya. Jadi anak-anak, Maria adalah perempuan pilihan Allah untuk menjadi mamanya Tuhan Yesus. Dan tokoh kita yang kedua adalah Yusuf. Yusuf adalah ayah atau papanya Tuhan Yesus di dunia. Dia adalah seorang tukang kayu. Yusuf adalah seorang yang dipercaya Allah untuk membesarkan anak Allah, yaitu Tuhan Yesus. Sama seperti Maria, Allah juga memilih Yusuf sebagai papa Tuhan Yesus. Karena Yusuf adalah seorang yang jujur, seorang yang taat dan mematuhi panggilan Allah. Selain taat dan jujur, Yusuf adalah orang yang sederhana. Ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf bahwa ia jangan ragu menerima Maria sebagai istrinya, dan Yusuf mentaatinya. Jadi anak-anak, sama seperti Maria, Yusuf adalah orang pilihan Allah untuk membesarkan bayi Yesus, anak Allah. Nah, mengapa Allah memilih Maria dan Yusuf sebagai orang tua Tuhan Yesus? Karena Maria dan Yusuf adalah orang yang dipercaya Allah. Kesetiaan Yusuf dan Maria ini dapat dilihat dari keyakinan dan ketaatan mereka. Nah, anak-anak, Allah saja telah memilih orang tua yang terbaik buat bayi Yesus. Demikian juga Allah memberi kita orang tua yang terbaik. Itu sebabnya kita patut mengucap syukur kepada Tuhan buat orang tua kita. Allah telah memberikan orang tua yang menjaga kita sejak kita masih kecil. Untuk itu, kita harus mendengar nasihat-nasihat orang tua dan mematuhi mereka. Sama seperti Maria dan Yusuf yang taat kepada Allah.
Seperti yang sudah kalian dengar tadi tentang ketaatan Yusuf dan Maria. Sekarang Tante mau tanya tentang ketaatan kalian kepada orang tua. Pernah tidak ketika orang tua meminta kalian untuk melakukan sesuatu, apakah kalian lakukan dengan segera? Ya, kalau orang tua meminta kalian untuk melakukan sesuatu, lakukan dengan segera, jangan menunda. Dan pernah tidak ketika orang tua kalian mengatakan tidak, apakah kalian marah-marah atau teriak-teriak? Ingat ya, mereka adalah orang tua kita yang mengasihi kita. Mereka tahu dan mengerti yang terbaik untuk kita. Kalian jangan bersikap kasar terhadap orang tua atau berteriak kepada mereka. Kalau kalian seperti itu, Allah menjadi sedih. Seperti dikatakan di dalam Ulangan 5 ayat 16 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terus kalian pasti tanya, Tante, bagaimana sebaiknya sikap kita kepada orang tua? Apa yang dijanjikan Allah sebagai imbalannya? Apakah kalian ingin mendapat berkat Tuhan? Apakah kalian ingin menghormati orang tua dengan cara yang Tuhan inginkan? Jika iya, belajarlah seperti yang diajarkan dalam kitab Ulangan 5 ayat 16 tadi. Perintah menghormati orang tua mengingatkan kita bahwa ada pribadi yang harus kita hormati, yaitu orang tua kita. Sekalipun kita sudah punya kepintaran, kepandaian, kekayaan, kekuasaan, kita tetap berkewajiban menghormati orang yang sudah Tuhan kirimkan dalam hidup kita. Hormatilah orang tua dengan perbuatan dan sikap kita. Hormatilah keinginan mereka, baik yang diungkapkan maupun yang tidak. Orang tua, yaitu papa dan mama kalian, adalah orang-orang terpenting dalam hidup kita. Mama melahirkan kita dengan susah payah. Papa bekerja supaya kita bisa sekolah dan mencukupi kebutuhan kita. Bukan itu saja anak-anak, mereka juga mendidik dan membesarkan kita. Sudah sepatutnya kita hormat kepada mereka. Dengan mentaati dan mematuhi nasihat-nasihat mereka, dapat kita nyatakan untuk menghormati orang tua kita. Ingat ya, menghormati orang tua itu menyenangkan hati Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan pagi hari ini. Tetap semangat dalam mendengarkan firman Tuhan, tetap sehat, tetap kuat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah adik-adik, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa untuk kita mengakhiri ibadah kita saat ini. Oke, kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk kesempatan indah ini. Tuhan sudah memberikan kepada kami untuk bersama-sama beribadah, untuk bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan tertanam dalam setiap hati kami, dan tolong kami, beri kami kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan sertai mereka, Tuhan berkati dengan kesehatan dan kekuatan, dengan sukacita dan damai sejahtera orang tua mereka. Tuhan berkati di dalam pekerjaan mereka, apapun yang dilakukan Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami akan akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, kita akan berjumpa di minggu-minggu selanjutnya. Tetap semangat dan tetap selalu untuk jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.